ayatnya 32. Cik Bapak. Kita ngaji satu rakaat Bapak Ibu sebelum Ustaz Afrija menyampaikan tausiahnya. Dari mana Ustaz? Malaysia. Dari Malaysia. Johor Malaysia. Negeri 9. Baik, halaman kita ulang lagi, halamannya 253 ayatnya 32. Halaman 253 ayat 32. Temu Pak, 253 ayat 32. Halamannya 253 ayat 32. Sebelah kanan paling bawah itu Bu. Pak. Ya di tengah. Temu Pak. Pak pengunjung. Yalah. Abadan. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad istuhzi'a bi rusulin min qablika fa amlaytu lilladzina kafaru thumma akhadhtuhum fa kayfa kana 'iqab. Afaman huwa qa'imun 'ala kulli nafsin bima kasabat wa ja'alu lillahi syuraka qul sammuhum am tunabbi'unahu bima la ya'lamu fil ardi am bighayrin minal qawl bal zuyyina lilladzina kafaru makruhum wa suddu 'anis sabil wa man yudlilillahu fama lahu min had lahum 'adzabun fil hayatid dunya wal 'adzabul akhirati asyaq wa ma lahum minallahi min waq. Mathalul jannati allati wu'idal muttaqun tajri min tahtihal anhar ukulaha da'imun wa zilluha tilka uqbal ladzina taqaw wa uqbal kafirina an-nar walladzina
الله العظيم وصدق رسول نبيه الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah pada malam hari ini setelah sholat subuh, setelah sholat maghrib kita akan lanjutkan dengan tausiah agama. Alhamdulillah Ustaz kita sudah hadir bersama kita di mushola thayyibah ini. Kemudian salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapakku, ibu-ibuku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan mendengarkan kajian agama ataupun tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz kita, yaitu Ustaz Afrizal Jambak. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita. Tidak memperpanjang mukadimah, kita langsung saja pada Ustaz, kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bi islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban amalan mutaqabbalan. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman,
dalam surat Al-Baqarah ayat 30, sebagaimana yang telah ditentukan oleh umat kita tadi. Al-Baqarah ayat 30. Wa iz qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu aj'alu min fa mayudau. Jadi dan sudah itulah ayat tadi, ayat 30 ini menerangkan segi bagaimana penciptaan manusia. Jadi penciptaan manusia. Dan ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menciptakan manusia. Mereka berkata, apakah hendak terjadi di sana orang yang akan membuat kerusakan dan mentumpahkan darah, sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucimu kepada malaikat. Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Artinya sebelum penciptaan manusia, Allah telah berunding kepada malaikat. Jadi ada risiko protes malaikat untuk aja dijadikan manusia lain. Kan akulah cukup dengan hambamu, dengan ciptaanmu. Akulah sujud, akulah taat, aku sucikan kepadamu. Kamu tidak tahu apa yang telah aku kasih tahu kepadamu, kata Allah. Jadi di situ penciptaan manusia lah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala waktu itu, hai para ciptaanku, malaikat, jin dan gunung, sanggupkah kamu akan mengatur? Sanggupkah kamu mengendalikan bumiku yang indah, yang megah, yang cukup ini, kata Allah. Ditawarkan kepada malaikat, ditawarkan kepada jin, ditawarkan kepada gunung. Semua makhluk Allah menolak. Artinya aku tidak sanggup, ya Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbku. Mana sanggup aku? Aku tidak bisa. Tubuhku tidak bisa nampak sama manusia. Aku tidak bisa mengolah bumimu ini. Jadilah diciptakan oleh Allah satu manusia, makhluk yang paling sangat istimewa, yaitulah dikatakan manusia. Bagaimana aku akan mengatur? Bagaimana aku akan mengolah bumimu, kata malaikat. Aku tidak mempunyai nafsu. Aku tidak mempunyai keinginan. Aku cuma sujud kepadamu dan patuh dan taat kepadamu. Jadi terangkatlah manusia seperti yang kita saksikan sekarang ini. Jadi manusia itu dialah Allah, dilebihkan nafsunya, dilebihkan kekuatannya, dilebihkan fisiknya. Itulah yang bisa mengatur bumi seperti yang sekarang ini. Jadi dilebihkan nafsu. Jadi kalau manusia kan bisa ada keinginan-keinginan berkembang, ada keinginan-keinginan maju untuk bisa mengendalikan dan mengolah bumi yang indah ini, yang kaya dengan isinya. Jadi manusia lah yang bisa, sudah ditawarkan kepada makhluk-makhluk Allah yang. Jadi dulunya jin dan manusia itu dulu dan diciptakan daripada manusia. Itu makhluknya memberontak, itu makhluknya protes malaikat. Apa juga diciptakan mulainya. Terjadi kerusakan, terjadi pertumpahan darah. Artinya malaikat ini sanksi gini, modeliko sebenarnya. Manusia kok punya nafsu. Jadi keinginan-keinginan itu bakat hatinya bisa serakah dengan nafsunya, bisa berkeinginan dengan kehendak hatinya. Itu yang diragukan oleh malaikat tadi. Jadi Allah kan udah mengejek tadi. Aku tidak kasih tahu apa yang kamu tahu. Jadi artinya manusialah yang bisa mengolah bumiku ini. Manusialah yang bersemangat untuk bisa mengolah bumi ini. Dengan menggunakan dia mempunyai nafsu amarah, mempunyai nafsu lawamah,
nafsu yang berkeinginan untuk lebih maju, nafsu yang bisa meraih yang sebanyak-banyaknya, nafsu yang bisa berkembang lebih banyak lagi, lebih kuat lagi, lebih canggih lagi. Itulah manusia yang bisa berpikir. Justru itu itulah jadinya protesnya malaikat tadi. Jadi manusia lah yang paling mulia. Jadi sebetulnya kita lebih mulia daripada malaikat kalau kita patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat sujud saja. Kalau kita manusia bisa berkembang, bisa mengembangkan dunia, bisa membangkitkan teknologi, bisa menumbuhkan tanaman yang lebih subur lagi. Nah ini beda sama malaikat. Malaikat kan tidak nampak. Mungkin dia sujud, lajaleh, patuh kepada Allah. Jadi kita manusia ini beragam. Aku ciptakan jin dan manusia untuk sujud dan bersembah kepadaku. Jadi manusia maksudnya beragam. Ada yang taat kepada Allah, ada yang mungkar kepada Allah. Di sana nanti manusia itu akan terpisah. Jadi Allah itu tidak tahu apa yang diberitahu tadi kan ini. Aku ciptakan manusia, nanti dia terbagi dua. Ada yang manusia yang ingin masuk surga, itu orang yang taat kepadaku, orang yang bersujud dan patuh sujud kepadaku. Ada orang yang tidak taat, dia akan menuju neraka. Itu orang yang mungkar. Itulah salah satu bagaimana kita nanti menjalankan berada di muka bumi Allah ini sebagai pemimpin. Itu amanah. Amanah yang ditetapkan, yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Nah, jadi bagaimana kita menjalankan amanah itu? Jadi uraian tersingkat, bagaimana Allah segala puji, Allah Subhanahu wa taala telah membukakan iman, Islam dan kesempatan hadir di rumahnya. Sahadat dan salam semoga tercurah kepada Nabi dan Muhammad SAW. Jadi itu manusialah yang pantas mengurus bumi ini, yang ada di muka bumi. Seperti yang kita yang banyak ini, yang banyak ini kan banyak pemimpin. Jadi sebagai khalifah, pemimpin yang bisa mengatur, yang bisa mengembangkan bumi yang indah ini, yang kaya dengan alamnya, yang kaya dengan tumbuh-tumbuhannya, yang kaya dengan hasil bumi dan hasil lautnya. Manusia yang bisa. Atau kau makin maju dunia kau. Tapi kita dididik oleh pemimpin yang bermacam-macam. Ada pemimpin yang menuruti hawa nafsunya. Ada pemimpin, itulah Al-Basawah adalah pemimpin yang bagaimana pemimpin yang patuh, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah rahimakumullah, itu yang tadi ayat surat Al-Baqarah. Tapi ada juga dalam surat yang menerangkan bahwanya surat An-Nisa harus bersifat adil. Ya manusia tidak sanggup. Bagaimana manusia bisa bersifat adil? Manusia itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada surat dalam surat An-Nisa ayat 59. Jadi, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatlah kepada Rasul dan ulil amri. Jadi di ulil amri itu si kokoh ikut manusia pemimpin, awak-awak ini yang jadi pemimpin. Jadi di belakang ayat itu wa minkum. Jadi ulil pemimpin yang bagaimana? Kalau pemimpin itu menyimpang dari ayat Allah, kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Tidak usah kita tulisan, tidak bisa kita dengarkan, tidak bisa ikut pemimpin yang zalim tadi. Itulah kata ayat surat Nisa. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasul dan ulil amri. Berarti kan ulil amri itu kan pemimpin. Pemimpin kita di muka bumi. Pemimpin kita mungkin contoh salah satu pemimpin bisa itu Pak RT, pemimpin di RT-nya, bisa itu pemimpin di pribadi kita, bisa di rumah tangga kita itu salah satu pemimpin. Bisa itu pemimpin di kelurahan, itulah satu pemimpin dari kelurahan. Jadi bagaimana kita supaya lebih taat dan patuh dan tunduk kepada Allah? Kita jadikan pemimpin kita ini bagaimana kita sebagai khalifah di atas muka bumi Allah ini. Benar-benar. Jadi dalam surat yang tadi yang mengatakan, yang memperkuat surat Al-Ahzab ayat 72. Coba Aceh baca surat Al-Ahzab ayat 72. Surat 33 Aceh. Coba baca Aceh.
Surat Azab ayat 37, surat Al-Azab 33 ayatnya 72. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard wal jibali fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Berat lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Sadaqallah. Ya. Jadi di situ lah dilemparlah pada manusia kan, menjelaskan beratnya memikul tanggung jawab amanah dari Allah. Jadi ayat itu berkatakan bagaimana Allah menawarkan amanah berapa kelompok dan kewajiban agama kepada langit dan bumi dan gunung. Namun sesungguhnya makhluk itu menolak. Saya tidak akan bisa amanah dengan apa yang telah diberikan kepada Allah SWT. Tidak bisa berlaku adil dan jujur nanti. Nah, ini yang bisa kita lihat. Jadi ilmu Allah jauh lebih luas daripada ilmu makhluk. Ketika malaikat bertanya, Allah menjawab, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dan ini mengajarkan kita agar tidak mudah berprasangka terhadap Allah. Jadi begini, malaikat itu sanksinya mahkota terjadi pertumpahan darah. Kan benar tahu kita nampak sekarang. Tidak aman dengan orang. Tidak bisa aman sampai kini, sampai dulunya kan tidak bisa aman-aman. Itulah yang kira. Jadi salah satunya mereka di situ itu sebagai pemimpin yang zalim, yang tidak patuh, yang mendustakan ayat-ayat Allah. Wallazi wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Jadi prasangka malaikat ini, manusia ini terdidik dengan nafsu. Inyo bisa pakatu hatinya mengatur dan bisa mendustakan ayat Allah. Aku nanti disaksikan oleh malaikat tadi. Jadi sebetulnya dari tadi itu ayat tadi, kamu tidak tahu kata Allah. Nah, jadi ada manusia tadi terbagi dua, manusia yang mungkar dan manusia yang kufur tadi. Nah, jadi disitulah penulis tadi mengatakan, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan meminta pertanggungjawaban di atas kepemimpinan. Jadi sebagai pemimpin itu bisa baik pemimpin rumah tangga, baik pemimpin di bagian sifat arti, itu akan dipertanggungjawabkan besok. Bagaimana kita memimpin? Bagaimana kita adil dan tidak dalam hal yang tadi. Jadi justru itu hadis yang mengatakan bahwa setiap amanah sekecil apapun akan diminta bertanggungjawab di hadapan Allah. Itulah tadi bagaimana kita sebagai khalifah di muka bumi Allah ini, sebagai pemimpin, sebagai amanah diberikan kepada kita. Bagaimana kita menjalankan amanah? Bagaimana kita seadilnya adil? Nah, jadi yang adil itu belum bisa. Ya hakum bi rabbik. Jadi kebenaran itu hanya milik Allah. Lalu nampak dalam bisa yang keadilan itu betul hakiki. Jadi yang membenar-benarkan bagi manusia yang bisa. Jadi kebenaran itu milik Allah. Wala takunna minal mumtarin. Dan manusia hanya dalam keraguan dengan kebenaran Allah tadi. Mudah-mudahan kita semua ini akan yakin bahwa kebenaran itu milik Allah. Yakinlah kita patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan salah satunya kita selalu istiqomah dalam menghayati dan mengamalkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dikatakan istiqomah itu teguh pendirian kita. Kontinu. Salah satunya kita berinfak tiap subuh 2000. Itu yang dikatakan istiqomah. Istiqomah dalam beribadah. Jadi konteksnya beribadah. Jadi istiqomah dalam melakukan ibadah kepada Allah, bukan istiqomah dalam kejahilan kepada Allah. Terus menerus kita
dan kepada Allah. Jadi istiqomah itu konteksnya beribadah, patuh dan tunduk kepada Allah. Salah satu kita bersalat berjamaah, kita tetap salat 5 waktu berjamaah, tekad kita bahwa kita selalu salat berjamaah. Itulah yang dikatakan istiqomah. Apapun tantangannya, apapun yang menghalangkan kita usahakan, kita keraskan, kita paksakan diri kita untuk salat berjamaah. Itulah dikatakan istiqomah. Istiqomah dalam melaksanakan semua perintah-perintah Allah. Mudah-mudahan ini menjadi renungan buat kita semua, sebagaimana kita menjadi manusia yang utuh, manusia yang patuh dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah di muka bumi Allah ini. Mungkin bagi kaum apa-apa, amin, sebagai pemimpin yang pertama dari diri sendiri, pimpin bagaimana kita akan mengajak diri kita untuk lebih baik, bagaimana kita mengajak diri kita untuk lebih baik lagi. Jatuh pemimpin di keluarga, bagaimana kita membentuk keluarga kita untuk lebih baik lagi, lebih patuh lagi, lebih taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita ajak untuk saling ikut beribadah dan melaksanakan salat 5 waktu, terus kita ajak anak kita untuk berjamaah. Mudah-mudahan ini menjadi modal buat kita, renungan buat kita ke depannya, bagaimana ibadah kita menjadi lebih yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jadikan hamba layak menyandung amanah sebagai khalifah di muka bumi, memperbanyak ibadah, menjaga akhlak, memelihara alam semesta dan bertemakan bagi sesama. Semoga Allah menjadikan kita semua khalifah dan amanah yang kelak kembalinya dalam keadaan husnul khotimah. Mudah-mudahan kita ini menjadi husnul khotimah. Itulah yang dapat kita sampaikan untuk saat ini. Dalam waktu yang singkat ini kita akhiri dengan subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Almida? Ya. Ya bagi. Demikianlah itu saja. Demikianlah penyampaian yang disampaikan oleh Ustadz Afrizal Jambak kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustadz kita tadi dapat sebagai pencerahan bagi kita dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Barangkali itu saja yang dapat kami sampaikan. Kita tutup dengan Al-Maidah bersama nanti, dan kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan.